Shalom Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, apapun keadaan kita hari ini, saya percaya damai sejahtera dan sukacita oleh pertolongan Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Salam jumpa kembali di dalam program Mutiara hari ini yang hadir setiap pagi untuk menguatkan saudara semua melalui renungan kebenaran firman dan doa. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik yang penuh dengan kasih setia, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami ada semua semata oleh karena anugerah-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersaat teduh bersama di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengangkat tema mengenai bekerja adalah pelayanan kita di hadapan Tuhan. Ayat acuannya terambil dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Saudaraku, sebelum saudara memulai segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk berpikir melalui sebuah pertanyaan yang sederhana. Pernahkah saudara memandang bahwa pekerjaan saudara itu adalah pelayanan saudara di hadapan Tuhan? Tuhan ingin kita memandang bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya ayat di dalam Kolose ini mengingatkan agar kita bekerja dengan tulus, dengan segenap hati, seperti kita melakukan pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara tentu pernah mendengar kontes-kontes menyanyi atau ajang pencarian bakat untuk mendapatkan seorang penyanyi. Di situ kita bisa melihat mana orang yang menyanyi dengan soul, dengan hati, dan mana orang yang menyanyi semata cuma dengan kemampuan olah vokalnya saja. Kita akan tahu bahwa orang yang menyanyi dengan segenap hati, itu kita bisa merasakan ketulusannya, syair atau lirik-lirik yang ia nyanyikan itu terasa hidup di telinga kita. Demikian juga dengan yang namanya pekerjaan. Ketika di dalam pekerjaan kita meletakkan hati kita, ketulusan kita, kesungguhan kita, keseriusan kita, dedikasi kita, tanggung jawab kita, maka dari hasil pekerjaan yang saudara lakukan, orang bisa menilai bahwa saudara adalah seseorang yang betul-betul bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada saudara. Supaya saudara lebih memahami bagaimana meletakkan kesungguhan hati di dalam pekerjaan, mari kita melihat sebuah kesaksian yang sangat indah yang tentunya berdasar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, "Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya." Saudara tentu tahu bagaimana
pahit getir kehidupan Yusuf ketika ia dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail, sampai akhirnya ia menjadi seorang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Mesir. Tetapi lihatlah penyertaan Tuhan di dalam hidup Yusuf. Ia adalah orang yang diberkati Tuhan. Tetapi menjadi orang diberkati Tuhan juga tidaklah cukup. Saudara harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan orang yang dipercaya tentunya adalah orang yang rajin, tekun, ulet, bertanggung jawab. Sebagaimana Yusuf di sini. Banyak daripada kita yang baru bekerja sudah mulai mengeluh dengan gaji. Rasanya gajinya kurang, keinginan banyak. Atau saudara yang sudah bekerja bertahun-tahun merasa kok saya masih belum dipromosikan, atau saya kok masih belum naik jabatan. Saya mau kasih tahu saudara, bekerjalah dengan sepenuh hati, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Saudara mengerjakan pekerjaan saudara seperti saudara melayani Tuhan sendiri di dalam pekerjaanmu. Engkau tidak usah memikirkan apakah engkau nantinya dipromosikan atau tidak. Kerjakan saja apa yang dipercayakan oleh Tuanmu, oleh bosmu, oleh atasanmu dengan segenap hati. Hormati, hargai. Saudara tidak usah memikirkan cepat-cepat menjadi kaya. Belajarlah menunjukkan bahwa saudara bisa menjadi orang yang dipercayakan dengan tanggung jawab, dengan pekerjaan, dan segala yang dipercayakan kepada saudara, saudara bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana ayat di dalam Kolose tadi, bahwa Tuhanlah Tuhan kita dan kita ini hambanya. Ketika kita bekerja dengan sungguh, walaupun kita tidak dihormati oleh orang lain, walaupun orang kurang menghargai kita, walaupun ada yang berusaha menjatuhkan kita di kantor, menjelek-jelekan kita di belakang kita, sabar, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari berikan hatimu, berikan gairahmu, berikan semangatmu di dalam engkau bekerja dan melayani dan mengerjakan segala tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan sudah berbicara di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah mengajarkan kami agar kami boleh tekun dan boleh dengan sungguh hati bekerja, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh kegairahan Tuhan. Kami percaya saat kami bekerja, sesungguhnya kami sedang melayani Tuhan di dalam pekerjaan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan saudara-saudara kami yang saat ini letih lesu dan berbeban berat, atau mungkin yang sudah mulai kehilangan kegairahan dalam bekerja. Kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kami diberikan semangat kembali, roh yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaan kami. Dan terima kasih ya Tuhan oleh anugerah-Mu, oleh besar kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Di sepanjang hari ini kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan berkati apapun yang kami kerjakan, segala aktivitas kami, pendidikan kami, usaha yang sedang kami kelola dan kami rintis. Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja bersama-sama dengan kami. Engkau mengajari kami, Engkau mendidik kami untuk mengelola keuangan kami, untuk mengelola usaha kami dengan baik, supaya kami boleh bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap seruan doa dan kerinduan hati kita yang mendalam pasti akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Demikian pula kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan mengerjakan segala yang baik di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan kita yang berikutnya di dalam program Mutiara hari ini. Damai dan sukacita Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.